Oke, ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Di mana pada chapter 573 berakhir saat Zofan memerintahkan 4 kurcaci untuk menyelidiki tindakan Humayr juga orang-orang di belakangnya, yaitu para penatua. Dan apakah ada informasi jika Yuling dan Quilang akan ditarik kembali untuk bisa masuk ke sekte dalam? 3 hari setelahnya, suatu hal tak terduga pun terjadi. Yu'er dan juga Quigang pun menghadap para penatua dan meminta untuk agar kembali lagi ke sekte luar. Dan tentu saja para penatua nampak sangat terkejut. Sebelumnya kondisi mereka sangat mengenaskan, tapi saat ini mereka tengah kembali dan bahkan Quigang sampai menerobos ke ranah selanjutnya. Oleh sebab itulah para penatua akhirnya menerima mereka kembali. Informasi tersebut langsung masuk ke telinga Humayr dan melaporkannya kepada kakak kedua Liu Shu. Dan tentu saja itu membuat Liu Shu sangat terkejut. Mereka berada pada kondisi yang mengenaskan dan tian mereka rusak parah, dan bagaimana bisa hanya dalam beberapa hari mereka kembali. Terbesit sebuah pertanyaan, apakah ada para penatua yang membacking mereka? Tapi itu adalah hal yang mustahil, mengingat untuk menyembuhkan dantian yang rusak membutuhkan pil kualitas tinggi. Lalu Humayr menambahkan, kakak, mungkin ini terdengar aneh. Aku mendengar dari anak-anak bahwa Yuling dan juga Quilang kembali ke kuburan hanya untuk menjilat Zofan. Dan setelah Zofan keluar dari ruangan anak-anak, keduanya pun kembali pulih. Saat itu Humayr berpikir mungkin saja memang ada penatua yang mendukung Zofan. Tapi Liu Shu membantah. Ia telah bertanya kepada masternya dan Zofan tidak memiliki siapapun di sekte. Tapi karena penasaran, Humayr akhirnya memutuskan untuk mengecek sendiri sebenarnya siapa Zofan dan apa yang ada di belakangnya. Tapi Liu Shu meminta agar Humayr tidak berlebihan, karena walau bagaimanapun ia adalah seseorang yang dibawa oleh pimpinan sekte. Mungkin saat ini pimpinan sekte melemparkannya ke tempat tenaga kerja karena kekurangannya. Tapi Liu Shu yakin suatu saat nanti pimpinan sekte akan kembali membawanya beralih ke makam. Zofan nampak puas karena pada akhirnya ia akan menerobos tingkat 8 ranah Tianquan. Tapi tak lama kemudian tamu tak diundang pun muncul. Tentu saja itu adalah Humayr dan ia pun langsung menyapa Zofan. Adik Zuo sudah lama tidak bertemu. Di dalam hatinya, Zofan tahu benar kenapa Humayr mendatanginya. Itu pasti karena 2 bocah yang telah ia sembuhkan. Tapi itu juga membuat Zofan senang karena ia datang ke orang yang tepat. Kini wajahnya pun berubah seperti hewan buas yang siap menerka mangsanya. Awalnya Humayr berbasa basi, terutama saat melihat kondisi Zofan yang berada di makam. Ia berjanji akan mengatakan beberapa alasan kepada 2 orang tersebut. Yang dimaksud adalah Yuling dan juga Quilang agar Zofan bisa dipindahkan. Tapi tentu saja Zofan tidak terlalu peduli. Ia bahkan berkata jika dirinya sudah puas berada di makam sendirian. Walau begitu, Humayr nampaknya tetap berusaha untuk membujuk Zofan. Ia bahkan mulai meraba-rabanya dan pada akhirnya bibirnya pun menyentuh bibir Zofan. Ya, ternyata itu adalah rencananya dari awal. Kala itu Zofan langsung menyadari bahwa salah satu kemampuan dari Humayr adalah perayuan, di mana ia akan menggoda lawannya lalu menyedot ki yang milik lawannya. Tentu saja Zofan menyadari jika ada racun yang memasuki tubuhnya, dan itulah cara bagaimana yang ki-nya akan disedot. Tapi sayangnya itu tidak berfungsi di hadapan Zofan. Ia pun menggunakan seni transformasi iblis dan menekan teknik Humayr. Bahkan bukannya Yanki Zofan yang tersedot,
Malahan Yuan Qi Humair lah yang menjadi sasaran Zofan. Kala itu Humair merasakan kengerian yang tidak pernah ia rasakan. Apalagi ia juga tidak bisa mengendalikan Yuan Qi miliknya. Saat itulah ia sadar siapakah Zofan sebenarnya. Ia merupakan sosok yang mengerikan. Jika diberi kesempatan, ia tidak akan pernah mau berhubungan dengan Zofan lagi. Tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Hingga akhirnya terdengar suara pelayan Zuo. Ya, ternyata itu adalah suara Yuling, Quilang, dan anak-anak. Tapi sepertinya itu bukanlah waktu yang tepat karena pemandangan keduanya bisa disalahartikan. Quilang bahkan sempat berpikir apakah pelayan Zuo sedang bermain-main dengan rubah licik itu atau apakah Humair sedang menggodanya. Tapi Quilang tidak peduli karena mereka tahu bagaimana kekuatan Zofan. Oleh sebab itulah Quilang memutuskan untuk undur diri. Begitu juga dengan ketiga orang lainnya. Wajah mereka bahkan sampai memerah saat melihat adegan tersebut. Tapi tentu saja Zofan tidak ingin tindakannya disalahartikan. Oleh sebab itulah ia mendorong Humair dan berkata, "Tunggu, ia berusaha untuk mencuri Yang Qiku dan inilah yang terjadi." Oh ya, buat yang nggak tahu, jadi ada energi yin dan yang di tubuh setiap orang. Kalau di tubuh pria itu energi yang, lalu di tubuh wanita itu energi yin. Dan kembali ke pembahasan, setelah melempar Humair, Zofan pun berkata bahwa dirinya tidak peduli dengan urusan politik yang tengah dimainkan oleh Humair. Tapi itu kesalahannya sendiri karena berusaha untuk menyerang Zofan. Walau begitu, Zofan tetap memberikannya kesempatan dan membiarkannya pergi. Tentunya Humair langsung melarikan diri karena diberikan kesempatan. Di sisi lain, Yuling dan juga Quilang sebenarnya ingin balas dendam kepada Humair. Tapi karena tatapan dingin Zofan, mereka pun berhenti untuk melakukannya. Ya, mereka tahu jika Zofan melepaskannya, itu berarti Zofan tidak ingin membunuhnya terlebih dahulu. Tapi karena penasaran, keduanya pun bertanya alasan kenapa Zofan membebaskan Humair. Dan Zofan pun menjelaskan bahwa itu sudah masuk dalam rencananya. Membunuhnya saat ini malah akan membuat orang-orang di belakangnya akan bergerak. Tentu saja itu akan membuat Zofan kewalahan. Lagi pula ia tidak layak mati di tangan Zofan karena Zofan telah merencanakan sesuatu yang pas untuk Humair. Setelahnya Zofan pun bertanya apa alasan mereka menemui Zofan dan mereka pun menjawab bahwa kedatangannya untuk Yu'er. Tapi tentu saja Zofan tetap teguh pada pendiriannya. Dan walaupun keempatnya mengemis, Zofan tidak akan pernah mengubah apa yang telah ia katakan. Sebenarnya Yuling dan juga Quilang sadar akan hal tersebut, tapi mereka masih berusaha untuk meyakinkan Zofan walaupun hasilnya sia-sia. Setelahnya Zofan pun berkata, "Baiklah, aku memiliki tugas untuk kalian berdua." Ya, Zofan ingin meminta bantuan mereka. Dan tentu saja karena Yuling dan juga Quilang sudah ditolong oleh Zofan, keduanya pun siap menjalankan tugas tersebut. Tapi ternyata bukan Yuling dan juga Quilang yang dimaksud, melainkan anak-anak. Tentunya Yuling dan juga Quilang heran untuk apa meminta bantuan anak-anak. Dan Zofan pun menjawab, "Ya, aku menginginkan bantuan mereka untuk berurusan dengan Humair." Tentunya itu adalah hal yang sangat mengejutkan. Humair adalah ahli ranah visi dewa tingkat 3. Adapun anak-anak hanyalah ahli ranah Tianshuan. Tentunya perbedaan kultivasi saja sudah menjelaskan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Humair. Tentunya ada yang namanya anomali seperti Zofan, monster yang bisa mengalahkan kultivator yang berada di atas ranahnya. Tapi Yuling dan juga Quilang menjelaskan
bahwa tidak semua orang seperti Zofan dan untuk mengalahkan seseorang yang berada di atas ranahnya adalah hal yang mustahil. Zofan pun menjelaskan, aku tidak berbicara kepada kalian berdua, tapi kepada anak-anak. Dan tenang saja, aku tidak meminta mereka untuk melakukan itu sekarang, melainkan 3 bulan mendatang. Ya, 3 bulan mendatang akan diadakan kompetisi murid dalam. Zofan ingin mereka mengalahkan Humair pada kompetisi tersebut. Tentunya untuk menunjukkan juga bahwa murid luar bisa mengalahkan murid dalam. Dan itu akan membuat Humair hancur karena tidak hanya dikalahkan, ia juga pastinya akan dipermalukan. Tapi Yuling dan juga Kuilang masih khawatir. 3 bulan pastinya masih akan sulit untuk mengejar Humair yang berada di lapisan ketiga ranah visi dewa. Dan menantang murid dalam itu berarti mereka siap untuk menanggung kematian. Tapi lagi-lagi Zofan mengabaikan keduanya. Ia hanya berfokus kepada Yu'er dan juga Kuigang. Nah, sayangnya Kuigang sudah merasa jika tubuhnya lebih baik dan tidak ingin mengambil resiko. Oleh sebab itulah ia mengangguk dan mundur. Ia juga meminta maaf kepada paman Zofan. Adapun Yu'er tanpa basa-basi ia pun menerima tawaran tersebut. Tentunya Yuling awalnya ingin menghentikan Yu'er, tapi sepertinya pendirian Yu'er sudah tegap. Ya, ia paham benar masa depannya sudah ditentukan. Ya, kultivasinya tidak akan meningkat dan Zofan adalah harapan terakhirnya. Jadi ia harus mencoba tawaran tersebut dan lagi-lagi ia tidak ingin merepotkan kakaknya karena dengan kultivasinya yang mendek pastinya Yu'er akan menjadi beban. Nah, karena Yu'er setuju, Zofan pun langsung menggenggamnya dan berkata, baiklah, kalau begitu selama 3 bulan ini kau akan mengikutinya. Dan setelahnya keduanya pun langsung menghilang. Oh ya, sebelumnya Zofan juga sempat menjelaskan bahwa ada kemungkinan jika Yuling dan juga Kuilang akan ditarik kembali ke sekte dalam karena kontribusi besar mereka di Serikat Pekerja. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa Humair menargetkan Yuling dan juga Kuilang, yaitu agar mereka tidak bisa kembali ke sekte dalam. Berpindah ke sisi lain, Humair akhirnya kembali ke kediamannya, tapi dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Liu Shu pun menghampirinya dengan penuh kegelisahan. Ia pun bertanya, adik Humair, apa yang terjadi? Apakah Yuling dan Kuilang ada di sana dan menghajarmu? Lalu Humair pun menjawab, tidak, kita telah dibodoh-bodohi. Zofan, anak itu adalah monster. Awalnya Liu Shu tidak memahami perkataan Humair. Lalu Humair pun mulai menjelaskan yang pada intinya Zofan adalah monster yang kuat dan hanya beberapa gerakan saja bahkan sudah membuat Humair tidak berkutik. Ia bahkan bersumpah tidak akan pernah mau berurusan dengan Zofan lagi. Dan karena niatnya sudah diketahui, Humair pun menyarankan kepada kakak kedua Liu Shu untuk tidak mengganggu Zofan karena mungkin merekalah yang akan mendapatkan masalah nantinya. Mendengar penjelasan tersebut, Liu Shu pun akhirnya sadar akan suatu hal, yaitu ini bukanlah permasalahan yang bisa ia selesaikan. Oleh sebab itulah ia ingin meminta bantuan masternya, yaitu Penatua atau Yang Mulia Shi. Zofan adalah variabel. Jika ia sangat kuat, kenapa pimpinan sekte menjebloskannya ke Serikat Pekerja? Itu adalah hal yang tidak masuk akal. Jadi untuk menyelidiki lebih dalam terkait Zofan, mereka harus tahu sebenarnya apakah rencana pimpinan sekte, dan tentunya mereka membutuhkan Yang Mulia untuk mengungkapkan
beberapa hal. Tapi Humayar masih sedikit khawatir dengan kekuatannya. Ada kemungkinan 3 bulan lagi ia akan menentang murid dalam. Mendengar hal tersebut, Liu Shu pun menanggapinya. Kalau begitu, bukankah itu malahan hal yang bagus karena dengan mudah kita bisa menyingkirkannya. Tapi sejujurnya Humayar masih bingung. Liu Shu pun menambahkan, "Adik, tenang saja. Siapapun yang berada di serikat pekerja tidak akan pernah berakhir dengan baik. Ya, walaupun ada beberapa pengecualian karena ada yang mulia yang sebelumnya berasal dari serikat pekerja. Tapi itu saja, sehebat apapun mereka yang berasal dari serikat pekerja tidak akan pernah mencapai kursi pimpinan sekte. Kecuali wajah Liu Shu sedikit khawatir. Humayar pun bertanya, "Kakak, kecuali apa?" Dan Liu Shu pun menjawab, "Kecuali jika ia menjungkir balikan dunia dan membuat semua yang mulia dan para penatua mengakuinya." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.